Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Hari pertama di minggu ini, Senin 12 Desember tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 3 hari bersama Habakuk sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Habakuk, persisnya Habakuk 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Terima kasih atas kesetiaan dan semangat sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, untuk mau terus belajar dan mengerti kehendak Tuhan lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Kiranya saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Judul renungan kita di hari ini di pasal terakhir kitab Habakuk ini adalah pesan iman dari Habakuk. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dalam pasal terakhir ini, Habakuk menutup nubuatnya dengan doa. Ada catatan kecil bahwa doanya disampaikan dengan nada ratapan. Sang nabi memang meratap. Habakuk membuka doanya dengan pengakuan bahwa dia merasa gentar di hadapan Allah, mengingat apa yang telah Allah lakukan atas bangsanya. Habakuk menyadari bahwa penjajahan Babel atas Israel merupakan hukuman Tuhan atas kejahatan Israel. Segala tindak kejahatan Israel membuktikan bahwa mereka tak lagi memerankan diri sebagai hamba Allah. Namun dalam ketakutan itu pun, Habakuk merasa perlu menyisipkan permohonan. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dalam sisipan ini, tampaklah Habakuk sungguh percaya bahwa belas kasihan Allah lebih besar dari murkanya. Habakuk percaya bahwa Allah akan surut murkanya, dan itu cuma soal waktu saja. Mengapa Allah akan melepaskan Israel dari cengkraman bangsa-bangsa? Habakuk percaya bahwa hukuman Allah tidak akan membuat bangsa Israel punah. Habakuk percaya bahwa kasih Allah yang telah memilih Israel tidak akan pernah pudar. Dan inilah anugerah itu. Sebagaimana Allah telah membebaskan Israel dari Mesir, Dia sendirilah yang akan melepaskan Israel dari bangsa-bangsa lain. Sehingga dalam doanya Habakuk berketetapan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Inilah iman Habakuk. Meski segalanya tampak buruk, yang digambarkan dengan kegagalan panen dan kematian ternak, Habakuk menetapkan hati, tetap percaya kepada Allah yang tidak akan ingkar janji membebaskan umatnya. Ayat tersebut terdapat dalam ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sidang jemaat Tuhan, iman seperti inilah yang hendaknya kita kembangkan dalam keseharian hidup. Ketika bersalah, jangan tunda untuk memohon ampun darinya. Menerima dengan lapang dada segala akibat dari kesalahan kita, dengan tetap percaya bahwa kasih Allah lebih besar dari murkanya. Amin. Jangan pernah mengeluh. Marilah kita terus menantikan karya Tuhan, karena kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Segala hal yang diberikan oleh dunia sifatnya adalah sementara, tapi kasih Allah sifatnya kekal. Amin. Dia memperhatikan, Dia memperdulikan. Kalaupun terkadang seketika seolah Dia membiarkan kita, bukan berarti amarahnya akan terus menyala. Dengan kasihnya ketika kita minta ampun kepadanya, Dia akan menerima kita. Sebab dalam keterbatasan kita, Tuhan tahu siapa kita. Hanya saja perlu kesadaran dari kita untuk memohon dan mengadu kepada Tuhan, untuk memohon ampunannya dan menerima kembali kasih Allah yang besar itu untuk mengampuni dan menyucikan kita. Selalu ada harapan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Perjalanan kelam tidak berarti hidup kita kelam. Perjalanan kelam yang kita harus hadapi, percayalah, di sana pasti ada Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan kita sesuai dengan rencana dan kehendak terbaiknya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan dari penutup kitab Habakuk ini memberikan kita semangat baru untuk tetap percaya Tuhan itu senantiasa mengasihi hidup kita.
Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, atau mungkin yang saat ini sedang dalam pemulihan fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.